Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah akuntansi dan audit berbasis IT. Ya, teman-teman kita akhirnya pakai pengganti ya. Maaf ya. Karena kemarin hari Senin kita kebetulan ada hari libur. Kemudian sebagai penggantinya kemarin karena ini ya, saya minta pengganti karena ada UCP-nya sih. Takutnya nanti agak misalkan kurang terorganisir gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya biasanya nggak apa-apa sih kalau misalkan ada video pembelajaran, kemudian nanti ada penugasan. Tapi karena ada UCP, jadi biar lebih ini ya, apa namanya, jelas gitu ya. Kalau misalkan ada masalah, nanti teman-teman lebih mudah dibandingkan kalau misalkan saya lepas gitu. Oke, untuk menyingkat waktu aja ya, karena nanti agenda kita hari ini, nanti teman-teman kita belajar bareng untuk topik kita ya, karena menurut saya tidak cukup banyak untuk materi kita hari ini. Jadi nanti kita cuman sebentar, kemudian nanti teman-teman silahkan mempersiapkan diri ya, untuk nanti kita UCP ya. Untuk UCP, kalau di dalam soal ya, saya buat tidak ada ini ya teman-teman ya, rules untuk open book dan close book. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang lupa gitu ya, silahkan nanti bisa cek ya ke materi ataupun ini ya, PPT ataupun video yang kiranya bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan UCP-nya. Jadi boleh open book, silahkan ya. Oke, sebentar, saya izin share screen dulu. Saya lupa malahan. Bentar. Sebelum kita memulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali kelas kita ya. Untuk berdoa, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Oke, bentar, saya izin share screen dulu. Jadi kita materi dulu teman-teman, konsep. Kemudian seperti biasa ya, nanti kita cobakan. Tapi mungkin nggak lama sih nanti, karena cukup simpel kalau yang ini. Dibandingkan pertemuan yang ketiga, cukup banyak ya rangkaian proses yang kita perlu cobakan. Bahkan sampai waktunya kurang ya. Yang ketiga emang agak ini ya, agak banyak apa poin pokok bahasanya. Jadi kayak kemarin itu yang pivot chart itu kan sempat ketinggal ya. Jadi bisa cek ya di video apa namanya tutorial yang saya buat ya. Ya teman-teman bisa mencobakan. Misalkan kemarin terlewat. Oke, semoga sudah terlihat ya di layar teman-teman mahasiswa. Mungkin teman-teman yang belum join nanti bisa menyusul ya, karena berhubung teman-teman nanti ada UCP, takutnya saya waktunya malah habis gitu. Oke, eh, langsung saja ya teman-teman ya. Untuk topik di pertemuan 4 ini, nanti kita belajar terkait dengan ini ya, bekerja dengan grafik di Microsoft Excel, di mana kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat membuat dan bekerja dengan grafik di Microsoft Excel. Nah, untuk pokok bahasan kita, yang pertama terkait membuat grafik, kemudian yang kedua menggunakan quick analysis. Kebetulan kalau tidak salah untuk quick analysis kemarin ini ya teman-teman ya, ada masukan dari teman-teman kelas C. Ternyata ada yang menggunakan Excel 2010 ya, dan menu quick analysis ini tidak ada. Kebetulan saya tes juga teman-teman di 2010 karena saya juga penasaran, emang beneran ya nggak ada gitu ya. Ternyata benar teman-teman. Untuk quick analysis ini, fitur ini baru disertakan pada Excel di versi 2010 ke atas. Dari 2010, 2000 berapa yang habis 10 itu saya agak lupa, 16 apa ya? Kalau nggak salah saya agak lupa seriesnya 16, terus 19, kemudian 21 apa ya kalau tidak salah saya agak lupa versionnya. Nah, yang ke atas itu ada, tapi yang 2010 ke bawah itu ya 2007 dan sebagainya itu tidak belum ada ya atau belum menyertakan quick analysis. Jadi untuk soal kemarin saya minta untuk memberikan keterangan ya kalau memang menggunakan ini ya Excel 2010 dan jadinya pakai manual teman-teman untuk perhitungannya. Kemudian membuat grafik menggunakan sparkline. Nah, ini sparkline sepertinya ada kalau tidak salah untuk yang 2010 ya. Nanti coba sembari dicek karena kemarin yang bermasalah di quick analysis-nya. Nah, untuk pokok bahasan kita, kita mulai ya. Untuk awalnya itu, sebentar teman-teman, saya perbesar. Ini ya, jenis-jenis grafik teman-teman. Nah, kaitannya dengan jenis-jenis grafik di sini,
teman-teman bisa melihat ya macam-macam grafik. Sebenarnya tidak terbatas pada jenis grafik ini ya, tapi sebagian besar kita sering temui di dalam kita mengaplikasikan, melihat ataupun menggunakan langsung ya grafik-grafik ini ya. Di antara mungkin yang common atau yang umum teman-teman temui atau gunakan, di antaranya seperti kolom, ini mirip kayak bar chart juga teman-teman. Kemudian line, ini garis, kemudian ada pie, kemudian bar, area ini tidak umum ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada sering melihat ini ya sunburst, ini yang donat ini juga sering ada, histogram, kemudian box whisker kalau yang statistik ya. Kemudian mungkin ya nanti bisa menyesuaikan ya. Ini juga ada nih teman-teman yang kayak laba-laba kalau teman saya bilangnya radar ya teman-teman ya. Nah, kalau saya pribadi ya melihat bagaimana alasan ya atau kenapa kita harus memilih yang mana katakanlah ya jenis yang lebih baik gitu ya. Kalau menurut saya pribadi gini teman-teman, kalau menentukan ya jenis grafik yang terbaik untuk merepresentasikan data teman-teman itu berdasarkan jenisnya tergantung ya teman-teman ya. Kalau misalkan katakanlah data itu sifatnya fluktuatif atau naik turun, sebaiknya teman-teman menggunakan yang bisa terlihat nih teman-teman fluktuasi naik turunnya, misalkan kolom atau line gitu. Katakanlah misalkan penjualan ataupun ini ya produksi gitu ya. Itu kan kelihatan ya ada posisi naik, ada turun. Nah, itu saran saya mungkin teman-teman menggunakan kolom atau line. Jadi lebih terlihat. Kalau kita pakai pie biasanya nggak terlihat fluktuasi naik turunnya. Kalau pie ini lebih digunakan untuk yang semacam presentase, teman-teman. Katakanlah misalkan presentase putra dan putri atau presentase misalkan ini ya pendidikan yang apa S1, yang S2 gitu kan kelihatan ya berapa gitu ya. Atau bisa juga presentase pakai ini. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan sih sebenarnya. Maksudnya tidak sebenarnya tidak fix ya teman-teman ya pemilihannya harus menggunakan apa-apa gitu. Kalau memang ada masukan atau saran atau permintaan, teman-teman bisa menyesuaikan. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya nggak apa-apa teman-teman. Mungkin preferensi teman-teman berdasarkan pengalaman yang menurut teman-teman grafik tersebut bisa merepresentasikan data dari kondisi real ya. Jadi itu lebih memudahkan gitu ya. Kuncinya gini teman-teman, agar kita bisa membantu si pembaca ya untuk bisa mendapatkan informasi dari grafik visual yang kita buat gitu. Intinya sih itu, bagaimana kita mendeliver ya apa suatu informasi ke pembaca. Itu aja sih sebenarnya fokusnya. Terserah teman-teman mau visualize pakai apapun grafiknya. Tapi yang penting memudahkan aja, memudahkan mereka understand gitu lah informasinya gitu. Itu pokok utama ketika kita menentukan grafik. Kemudian ketika teman-teman akan menggunakan menu grafik ya di dalam Excel, teman-teman bisa merujuk di menu ini ya, insert dulu, setelah itu baru ke chart atau pakai quick analysis itu juga udah langsung teman-teman. Nanti ketika kita bergeser ya. Nah, ini adalah cara pembuatan grafik ya. Untuk grafik di sini nanti teman-teman bisa menggunakan ya jenis-jenis grafik tertentu tadi ya berdasarkan tipenya misalkan kolom gitu ya untuk merepresentasikan data atau bisa juga disebut grafik batang atau bar chart juga. Nah, untuk kasusnya nah teman-teman ini sebenarnya bisa melihat ya mungkin dari pengalaman ataupun dari melihat contoh-contoh kiranya mana yang lebih sesuai gitu ya jenis grafik mana untuk merepresentasikan data. Nah, ini misalkan untuk penjualan, ini bisa menggunakan grafik batang ya. Kemudian rata-rata tinggi badan, kemudian berat badan, itu biar kelihatan teman-teman fluktuasi naik turunnya. Nah, itu bisa juga pakai batang. Hasil voting ini juga bisa. Nah, kemudian nanti teman-teman mencobakan ya pada contoh ini, di mana di sini ada nama barang, produksi, dan juga permintaan. Nanti teman-teman bisa ya memvisualisasikan tabel ini di dalam satu bentuk grafik. Nah, di sini dicontohkan nih teman-teman dengan cara blocking dulu seperti biasa, kemudian langsung memilih ini ya recommended chart. Nah, di recommended chart ini ada visualisasi. Nanti bentuknya seperti apa? Atau pilih all chart ya. Jadi di situ kan ada berbagai macam chart, itu bisa langsung dipilih juga. Atau teman-teman pilih tab all chart ini ya untuk memilih pilihan yang lebih banyak gitu. Kemudian, nah ini untuk menu all chart teman-teman bisa memilih nih
berbagai ragam dari jenis grafik, di mana tidak harus teman-teman klik untuk men-set ya, katakanlah memilih, oh nanti harus line dulu, oh ini harus pie dulu. Tidak harus. Jadi teman-teman bisa melihat gambaran visualisasi sebelum mengklik ya. Kiranya bentuk visualisasi dari grafik teman-teman nanti akan seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah oke, baru nanti diklik oke yang ada di bawah sini. Nah, ini ragamnya cukup banyak ya. Tadi ya jenis-jenisnya ada kolom, line, pie, sampai dengan combo. Nah, tinggal menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Mau bentuknya 2 dimensi atau 3 dimensi, nanti tinggal menyesuaikan. Kemudian di sini ada nama grafik ya, teman-teman bisa melakukan perubahan. Kemudian di sini ada 3 menu, sebenarnya teman-teman di awal tadi ya. Nah, 3 menu ini kontrol nih teman-teman. Untuk misalkan teman-teman akan mengatur ada labelnya, ada pewarnaannya, nah ada desainnya bentuknya seperti apa. Itu teman-teman bisa melihat di kontrol menu tadi. Nah, selain itu juga ada untuk formatting teman-teman. Di mana formatting ini misalkan untuk fill and line. Di sini teman-teman bisa mengganti warna dari apa namanya grafiknya ataupun garisnya ya. Di sini bisa menggunakan fill and line. Kemudian efek ini kalau teman-teman ingin memberikan efek ya, apakah 3 dimensi, kemudian shadow ini ya, kemudian beberapa efek setelahnya, kemudian ada resize ya di sini ya, size properties ini untuk menentukan ya perubahan ukuran ini ya aspek di dalam grafik. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin mencobakan, nah ini untuk formatnya ya. Teman-teman ingin melakukan perubahan color seperti ini, misalkan katakanlah yang diubah background-nya ataukah mau di chart-nya ya, itu tinggal diklik saja di chart-nya. Kalau memang chart-nya yang ingin diubah. Kemudian untuk shadow tinggal teman-teman ubah. Ini juga pilih apakah chart-nya ataukah keseluruhan dari grafiknya. Ini keseluruhan grafik. Kemudian ada size. Nah, ini teman-teman kalau ingin melakukan resize atau perubahan ukuran. Kemudian, nah ini untuk menu quick analysis nanti bagi teman-teman yang menggunakan Excel version 2013 ke atas ya, ini bisa memanfaatkan ini ya menu ini ya, di mana cara memanggil menu tadi ya dengan ini teman-teman. Tinggal blok saja datanya ya, katakanlah data yang ada di atas ini ya, kemudian teman-teman tinggal ini ya, klik kanan ya. Nah, ini ya, ada sebenarnya nanti akan muncul button kecil, teman-teman, di pojok kanan. Nah, ini ya. Nah, button kecil ini adalah menu quick analysis. Nah, ini bisa merujuk ke aneka ragam menu kecil yang lainnya ya. Apakah formatting ini sama, teman-teman, untuk kontrol bentuk ya, warna dan sebagainya ya, formatting. Kemudian chart ini langsung merujuk kepada pembuatan grafiknya. Kemudian untuk total, teman-teman bisa menentukan sum, average, count, dan kawan-kawannya yang ada di sini. Kemudian tables ini merujuk ke pivot tabel kalau tidak salah. Jadi teman-teman misalkan ingin membuat ini ya tabel pivot. Kemudian sparkline di sini untuk membuat ini ya nanti yang akan kita bahas. Ini bisa juga lewat sini teman-teman sparkline. Kemudian kita masuk di membuat grafik menggunakan sparkline. Nah, untuk sparkline sendiri ini merupakan suatu chart mini atau grafik mini di mana ukurannya bisa kita katakan hanya sesel ya teman-teman ya. Satu sel. Nah, nanti teman-teman bisa membuat sparkline itu ya di satu sel gitu ya untuk melihat kondisi dari suatu baris ya. Tuh. Nah, ini varian dari jenis sparkline. Ini ada 3, ada line ini garis, kemudian ada kolom, ada pula win or loss. Nah, win or loss ini saya pribadi tidak terlalu ini ya teman-teman ya, tidak terlalu familiar, tetapi di sini diistilahkan untuk ini ya, ada ketentuan ya, mungkin ada target dan juga performa ya, yang memang sudah didefinisikan. Tapi mungkin yang umum teman-teman bisa menggunakan line sama kolom. Nah, untuk sparkline di sini untuk pengaturan setting ya. Nanti teman-teman bisa melakukan perubahan warna, lebar, garis atau line, kemudian perubahan ukuran, mengatur lebar sel, kemudian menggunakan ini ya, pewarnaan atau poin tertentu untuk memberikan tanda.
Misalkan high point ini sebagai titik tertinggi, kemudian low point ini ada pada posisi terendah ya, titik terendah. Misalkan negative point untuk nilai negatif, first point ini untuk titik awal ya. Kemudian marker ini penanda untuk masing-masing poin. Nah, untuk penggunaan sparkline teman-teman nanti perlu diperhatikan ya, di mana poin utama penggunaan sparkline adalah sparkline di sini hanya dapat ditempatkan pada single cell. Jadi satu sel, teman-teman. Berbeda dengan kita menggunakan grafik tadi ya, di mana kita bisa menggunakan grafik itu lebih dari ini ya, satu baris atau kolomnya juga lebih ya, teman-teman. Jadi bisa menggunakan beberapa. Kalau chart biasa bisa mencakup banyak baris dan kolom. Kalau untuk sparkline hanya satu sel, single cell, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya, teman-teman bisa merujuk kepada ini ya, sparkline ini hasilnya, teman-teman. Di mana nanti teman-teman misalkan ya, memilih suatu data, range data, di sini adalah data yang teman-teman akan visualisasikan di dalam sparkline. Misalkan produk ya, di sini line produk dari bulan Januari hingga Juni. Nah, teman-teman bisa blok, kemudian untuk range-nya di tadi ya B3 sampai G3 dengan location range di sini adalah hasil output nanti di mana sparkline akan ditempatkan. Nah, ini ya H3. Nah, ini nanti teman-teman misalkan ke bawah tinggal di ini aja apa? Drag ke bawah ya ini ya logo ini ya pojok atas ini ya diklik aja terus di drag ke bawah seperti biasa. Kalau untuk fungsi langsung ditarik ke bawah. Nah, ini untuk step by step ya percobaan misalkan menggunakan pembuatan tadi ya sparkline. Jadi kita menentukan ya letaknya H3 ya untuk tempat sparkline. Kemudian teman-teman masuk di tab insert kalau teman-teman ingin membuat yang ini ya lewat insert ya. Ataukah tadi ada menu yang lewat quick analysis itu lebih cepat juga teman-teman. Langsung memilih ya sparkline gitu. Kemudian menentukan data range dan juga location-nya. Kemudian klik OK. Sampai tahap 5 ini cukup, teman-teman. Nah, kemudian untuk melakukan editing, nanti teman-teman akan diarahkan ya di menu ini ya. Sebenarnya agak sedikit berbeda, teman-teman. Kalau di saya ya, saya menggunakan 365 Office-nya. Jadi Excel-nya Excel yang update. Itu di sini nanti bukan desain, teman-teman. Yang keluar adalah menu sparkline untuk perubahan. Jadi kontrol format sparkline ada di menu sparkline. Nah, ini menyesuaikan dengan version ya, versi dari Excel, teman-teman. Kalau teman-teman samaan ya mungkin ya dengan versi yang ada di gambar ini, jadi bisa juga ya namanya sparkline tools dengan nanti di dalamnya ada tab desain. Kalau di saya di sini bukan desain, teman-teman, tapi langsung sparkline. Tapi sama, isi format menu yang ada di dalam sama. Baik ada edit data, kemudian line, kolom, ini untuk jenisnya ya teman-teman bisa langsung pilih. Kemudian di sini ya ini adalah poin yang teman-teman bisa set. Apakah high point, low point, negatif, first, dan marker, dan sebagainya. Nah ini untuk jenis dari bentuk sparkline-nya, desainnya teman-teman bisa pilih stylenya. Hasilnya seperti ini, contohnya teman-teman, nanti teman-teman bisa cobakan. Oke, nah ini untuk sumber materi kita ya. Oke, kemudian kita bergeser di percobaan. Sebentar, saya stop share dulu. Bentar, ada di sini ya. Berhubung karena menyingkat waktu ya teman-teman ya. Jadi prakteknya dari saya saja ya. Mungkin next time ya untuk apa poin keaktifannya ya. Karena nanti harapan saya teman-teman bisa memanfaatkan optimal ya 120 menitnya ya. Karena saya set waktunya kalau tidak salah sudah saya buka ya dari jam 10 tapi biar bisa dapat 120 menit ya. Jadi 10.30 teman-teman bisa start. Nanti teman-teman bisa finish di maksimal di 12.30. Oke, saya izin share screen dulu untuk percobaannya dari saya aja ya teman-teman ya. Mungkin next time ya, minggu depan teman-teman bisa cobakan. Nah ini ya teman-teman ya, untuk praktikannya teman-teman nanti bisa blocking atau bisa langsung pilih semua. Ini juga bisa teman-teman. Kalau mungkin biar kita menyesuaikan dari step by step tadi seperti ini. Kemudian ini, quick analysis ini bisa langsung nih teman-teman. Sebenarnya lebih cepat ini, enak.
Nah, ini bisa langsung. Nah, sama kan. Nah, ini lebih cepat. Kalau menurut saya lebih cepat dibandingkan kita pakai yang itu, yang ini ya, quick analysis nih, teman-teman. Toh ini juga bisa sih. Tapi di sini harus, kalau ini ya, kalau kita pilih all, ini lewatnya ke insert ya, teman-teman, ke recommended chart. Sebentar. Kalau di recommended chart, sebentar, saya ketutupan ininya. All chart ini bisa, teman-teman. Oh, ini nggak masuk, teman-teman, ternyata. Saya tes. Jadi sebaiknya pilih ininya saja sesuai. Jadi ini ya, tidak, kalau all itu dia bingung ternyata. Kemarin saya sempat nyobain ya, kalau tidak salah sedikit, saya agak lupa. Kayak nggak salah kayak saya cobain all tapi keluar, tapi kalau ini enggak ya. Jadi saran saya kayak kita balik lagi ke sini saja ya. Jadi ke datanya saja, jangan dipilih yang bukan datanya, karena nanti dia bingung. Datanya yang mana gitu ya. Jadi pilihlah ke tabelnya saja ya. Tabelnya saja, kemudian teman-teman bisa insert. Nah, pilih ya. Jangan all. Nah, saya ralat ya tadi ya, kalau bilang all, ternyata all itu kurang mengcover dari poin-poin yang menjadi ini ya, bagian dari tabel. Jadi lebih baik di bagian tabel saja, kemudian teman-teman bisa pilih. Atau teman-teman bisa langsung pilih aja ke sini ya. Langsung aja ke chartnya bisa. Jadi tidak melulu harus ini ya, ke chartnya langsung bisa. Jadi terserah teman-teman. Di mana nanti misalkan teman-teman mau melakukan perubahan, kontrolnya namanya chart design. Chart design ini terserah teman-teman. Kiranya di sini ya, kalau mau menentukan ya, mana yang primary, mana yang horizontal, nah ini bisa diubah. Kemudian aksisnya, ini saya balikin dulu kali ya teman-teman, biar nggak bingung. Biar samaan. Ini ya. Oh, ini bentuknya gini ya pertama tadi. Oh, ada shadow-nya. Malah ada formatnya. Ini yang common aja dulu. Nah, di sini teman-teman bisa kasih elemen tuh. Apakah mau ini ya, primary, horizontal. Teman-teman sebenarnya nggak harus klik dulu. Teman-teman bisa lihat visualnya. Ya. Oh, misalkan untuk primary ini yang di bawah ya. Ini yang sumbu Y ataukah sumbu X-nya. Kemudian aksisnya. Nah, ini bisa kasih keterangan tuh di masing-masing sumbu, kemudian dikasih judul atau tidak ya, chart title, data label, data tabelnya bisa dikasih tuh teman-teman di bawahnya. Macam-macam bisa dicobakan. Legendnya misalkan mau ditaruh mana gitu ya. Atau teman-teman kontrolnya bisa ditaruh pakai ini. Elemennya bisa juga ada checklistnya, mau dikasih di mana, data label, data table. Nah, ini ada di sini juga bisa, selain yang ada di sini. Kemudian quick layout ini bisa juga, ataukah ini perubahan color, terserah teman-teman, ataukah di sini desainnya. Ini masuk di chart desain ya. Mau bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, itu teman-teman tinggal sesuaikan dari kebutuhan gitu. Nah, kemudian bisa juga nih switch row column. Jadi katakanlah saya pengen tuh nggak suka kalau yang jadi ini ya, kolomnya buku tulis sama gambar, switch aja. Nah, ini balikin aja bisa. Kemudian select data ini sama. Untuk switch row dan column cuma menunya agak sedikit berbeda. Sama, teman-teman. Kemudian change chart type di mana kita bisa mengubah tadi misalkan dari batang teman-teman pengen ganti garis. Nah, itu bisa. Atau bisa diubah lagi ya. Kita kembali tadi ke contoh pertama. Tuh. Atau move chart teman-teman bisa pindahkan grafik teman-teman katakanlah di sheet baru ataukah di ini ya, sheet yang lain gitu. Nah, ini untuk desain tampilan ya. Kemudian ada formatting juga, teman-teman. Di mana teman-teman bisa menentukan tadi ya, ada fill, ada shadow, dan sebagainya. Nah, ini untuk keluarnya di sini, format section. Nah, nanti bisa fill-nya, misalkan color-nya ya. Saya pengen, misalkan kalau teman-teman pengen di grafiknya, pilih aja grafiknya dulu. Baru teman-teman ganti warnanya. Nah, gitu. Baru kemudian misalkan shadow atau 3D, katakanlah teman-teman mau di set ya. Nah, itu bisa dicobakan aja di sini opsinya ya. Itu. Ini kemudian plot area option ya. Kemudian ini ya, kalau di saya malah nggak keluar teman-teman untuk menu ini ya, size-nya. Size-nya itu malah tidak ada ya. Jadi size-nya nanti bisa di ini ya. Ini untuk filter ya.
Filter ini bisa menentukan, kayak kita kemarin, filternya pilih apa yang teman-teman ingin munculkan. Resize-nya malah ini teman-teman. Nah ini ya size-nya muncul teman-teman. Jadi kita close dulu dari yang ini baru keluar. Nanti size-nya bisa diganti. Terserah tapi diklik dulu. Mau size-nya berapa, nah nanti bisa diganti. Nah ini untuk chart-nya ya. Nah, untuk quick analysis, teman-teman kalau untuk version yang 2013 ke atas tinggal di blocking, teman-teman kemudian menu ini akan muncul. Nah, ini ya, quick analysis tool untuk quickly analyze ya your data. Nah, ini banyak opsi mulai dari formatting. Nah, ini ya, misalkan untuk mau tampilannya data bar, kemudian color style, icon. Nah, ini ya bisa dicobakan. Chartnya juga teman-teman bisa langsung pilih. Ini lebih simpel sebenarnya. Kemudian total ini teman-teman bisa ngitung sumnya di bawahnya, average, count gitu ya, tables ini ya, pivot table-nya, kemudian sparkline ini bisa teman-teman set. Nah ini sparkline seperti ini kolom. Nah karena sparkline kita geser contoh yang satunya ya. Untuk sparkline biar terlihat proses perubahannya atau grafik fluktuasinya, teman-teman bisa gunakan seperti ini ya. Data yang mencakup perubahan nih teman-teman beberapa bulan misalkan. Nah, di sini kita cobakan ya. Misalkan tadi ya caranya kita mau lakukan blok, kemudian teman-teman bisa tuh pakai yang ini aja udah langsung sparkline. Tadi ya, pakai quick analysis tuh bisa langsung. Misalkan garis. Nanti tinggal ini kalau di saya munculnya sparkline, teman-teman. Mau ganti desain, mau diubah ya high point, low point, markers. Nah, ini teman-teman bisa set di sini. Misalkan apa nih kayak gini ya. Atau kolom, nih bisa. Terserah teman-teman edit data di sini ya. Kalau misalkan mau diubah range-nya, misalkan gitu. Nah, kemudian nanti untuk yang di bawah langsung aja teman-teman, di drag aja ke bawah. Nanti dia sudah menyesuaikan. Nah, ini ya. Kemudian untuk penghapusannya teman-teman cukup di ini aja. Kalau dipilih semua tidak bisa sih teman-teman langsung di keyboard delete gitu dia nggak mau. Tapi teman-teman masuk di sparkline, di sini ada clear ya untuk menghilangkan. Nah, ini untuk opsi sparkline ya. Apa ada yang ditanyakan dulu sampai percobaan kita di sini? Semoga sih cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman melanjutkan di ini ya, UCP. Silakan ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan dulu dengan apa materi kita. Cukup simpel teman-teman grafik. Saya ambil di saya ya karena biar agak cepat nanti teman-teman bisa mengerjakan UCP. Silakan kalau tidak ada pertanyaan, silakan dicek ya di list untuk UCP-nya. Pastikan dulu, dicek dulu bisa ya diakses untuk yang kelas A. Tadi saya sudah buka. Kemudian ada ini kemarin. Oh ya, presensinya juga diisi teman-teman. Tadi saya buatkan presensinya, dicek dulu untuk soalnya sudah bisa kan ya diakses. Cek dulu, kemudian jangan dikerjakan dulu ya. Kita ini dulu teman-teman. Saya minta tolong untuk dokumentasi dulu aja ya. Jadi untuk dokumentasi perkuliahan biar nanti teman-teman bisa ini ya nggak apa namanya membuka Zoom yang kita ternyata nggak ada kelasnya ya. Jadi nggak apa-apa nanti saya closing aja. Kemudian teman-teman tinggal dilanjut untuk UCP-nya. Jadi silahkan yang bisa on cam saya minta tolong untuk on cam, tapi yang tidak bisa nggak apa-apa teman-teman, tidak memaksakan. Silahkan ya untuk dokumentasi aja. Kemudian nanti kita bisa lanjut di UCP-nya. Karena agak nggak convert ya teman-teman ya ditungguin sambil ngerjain padahal di Zoom-nya nggak ada kelas. Sebentar. Saya tunggu teman-teman. Silahkan yang bisa saja. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Tidak usah memaksakan. Saya hitung mundur ya teman-teman ya. Untuk persiapan silahkan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Oke. Sheet 1 apa nih slide 1 saya save dulu ya. Untuk slide 2 silakan bisa mempersiapkan diri sebentar. Oke. Silakan untuk sheet 2 yang slide 2 saya hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Cheese. Oke. Terima kasih. Silakan kalau mau off cam boleh. Sebentar ya, saya save dulu untuk yang slide 2. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak dari teman-teman? Kalau aman berarti kita lanjut ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf ya saya ambilnya cepat aja karena biar teman-teman nanti waktunya untuk mengerjakan bisa lebih optimal.
Terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf. Gimana, Mbak? Ini saya mau nanya Bu terkait nanti kelas hari Senin itu bentrok lagi Bu sama kelas besar manajemen strategi. Oh, jamnya sama ya, jam 8 sampai ini ya. Iya Oke, Ibu oke, sama. oke. Eh, Berarti terserah teman-teman aja sih. Kiranya, karena saya ini ya teman-teman kemarin untuk materi sebenarnya kan kita tim dosen ini ya mungkin dibagi ya. Kebetulan di saya giliran saya kemarin yang buat video untuk yang pertemuan 3-4 ya. Nah, jadi saya bisa berikan informasi ya. Tapi kalau yang besok itu yang ditugaskan itu bukan dari saya. Jadi nanti untuk materinya gambarannya seperti apa, maksudnya kayaknya nggak ada UCP dan sebagainya ya untuk teknis. Jadi kayak kita kelas biasa ya. Eh, Terserah teman-teman aja. Mungkin silakan bisa didiskusikan lagi ya. Kiranya gimana? Karena nanti kalau misalkan katakanlah ada video pembelajaran itu bukan dari saya ya. Jadi nanti teman-teman menunggu gimana gitu ya teknisnya. Kalau video pembelajaran pasti ada. Cuman kalau saran saya sih mungkin karena nanti biasanya ditanyakan ya nanti kiranya misalkan mau digantinya hari apa gitu ya. Jadi terserah teman-teman ya. Mungkin kita adakan pengganti aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena berhubung teman-teman bertabrakan jadwalnya, nanti gimana? Apa mau samaan kayak gini hari Sabtu? Sabtu, sebentar. Oh, saya ada ujian hari Ahad nih. Ahad saya ada ujian. Gimana teman-teman? Silahkan. Atau nanti diiniin dulu aja. Ini ujian dulu, nanti seperti biasa, nanti saya diinfo gitu. Gimana? Ya Ibu mungkin Saya nanti kita juga diskusin dulu baru heeh, nanti saya nyusul inform aja. ke grup Nyusul lain. aja kali ya. Jadi teman-teman bisa ngerjain ini dulu. Kaitannya teknis itu nanti kita sama-sama menyesuaikan. Yang saya nanti saya ngikut tim dosen itu nanti bagaimana si materi di topik keempat ya. Karena saya juga belum ini ya, belum ngecek lagi juga. Karena kebetulan yang ditugaskan juga bukan saya untuk yang poin keempat ya. Poin keempat, topik keempat teman-teman. Jadi saya belum tahu gambarannya nanti bahasannya apa. Kemudian kalau UCP kan memang tidak ada ya, karena nanti kebetulan untuk tatap muka kelas ya. Jadi nanti kita lihat aja nanti itu. Biar teman-teman bisa mengerjakan dulu aja, nanti mungkin kita saling info seperti kemarin aja. Gitu aja ya. Oke, silakan yang lain tidak ada atau ada yang ingin dikonfirmasi? Nggak apa-apa teman-teman, nanti kan kita ada WA group juga. Nanti sambil kita saling share informasi gitu. Oke, biar teman-teman bisa mengerjakan. Oke, saya kira cukup ya. Oke, terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin kalau saya pribadi menyampaikannya agak cepat, mohon maaf ya. Jadi kayak orang ini ya dikejar waktu. Karena biar teman-teman bisa mengerjakan UCP-nya lebih leluasa. Terima kasih banyak ya untuk kelas kita hari ini. Mungkin kalau misalkan tadi saya ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Makasih dilanjutkan Ibu. untuk UCP ya teman-teman Izin ya. Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya close ya biar teman-teman bisa fokus.